Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca kitab hikam ada sedikit muqaddimah fiqhiyah. Nggak apa-apa, sedikit, paling tidak kita punya wawasan tentang fikih. Penting penggabungan antara fikih dengan tasawuf supaya tidak pincang, seimbang. Fikih saja tanpa tasawuf keras gersang, nggak takut kepada Allah, main-main hukum fikih. Bicara tentang tasawuf saja tidak ada fikihnya, bahaya juga. Bisa keluar dari iman tanpa sengaja, tanpa sadar. Maka kami gabungkan di samping kita tasawuf yang namanya kitab hikam, ada sedikit muqaddimah fikhiyah yang kita dalam muqaddimah fikhiyah membaca kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering disebut dengan kitab Taqrib. Dan saat ini kita sudah masuk bab faslun fis salam. Salam bahasa lain pesan, dengan memberikan uang dulu tapi barangnya nyusul. Para ulama meletakkan bab salam ini setelah bab jual beli. Di dalam jual beli itu ada syarat-syaratnya. Syarat sahnya jual beli adalah barang yang dijual belikan itu harus ada. Kalau tidak ada itu enggak sah. Kita beli sesuatu yang enggak ada itu enggak sah. Kan begitu. Atau sesuatu itu ada tapi enggak bisa kita serahkan. Ikan di kolam, burung terbang. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, salam ini ternyata ada hubungannya dengan tadi. Ini pengecualian, ada jual beli barang yang enggak ada tapi sah, yaitu jual beli dengan cara salam. Barangnya itu belum ada, sehingga kalau bahasa sederhananya pesan, saya membayar, saya beli sesuatu dengan cara salam kepada Anda, yang Anda pun enggak punya barang itu. Dan temponya ada bulan depan, saya bayar sekarang. Tentunya ini adalah selain daripada emas dan perak yang di situ berlaku masalah hukum ribawiyah, hukum riba. Hukum beli semacam ini sah tapi dengan catatan yang akan dijelaskan nanti. Contoh, kami beli jagung kepada Anda. Saya ternak. Dan saya punya banyak jagung, cuman karena saya peternak, saya perlu banyak jagung begitu untuk keperluan ternak saya. Anda sebagai petani mau bertani sepertinya kurang modal, mau cari modal susah. Ya sudah, Anda jualan jagung tapi jagungnya belum ada. Maka dengan cara saya pakai akad salam, Pak, saya beli jagung kepada Anda, saya tahu Anda punya tanah 10 hektar, akan menghasilkan kurang lebih 20 ton. Ya sudah, saya beli kepada Anda
jagung 20 ton. Saya beli dengan cara akad salam jagung 20 ton. Ini duitnya. Dan saya butuh 4 bulan yang akan datang. Bukan sekarang. Nah, setelah terpenuhi akad salam ini sah. Jadi saya memberikan uang kepada Anda dan Anda akan membayar dengan jagung nanti setelah 4 bulan. Dengan akad salam ini ternyata saling diuntungkan. Saya bisa membeli kepada Anda dengan harga yang agak miring. Anda pun punya modal untuk bercocok tanam. Karena 3 bulan panen jagung. Setelah Anda nerima uang, Anda bisa menanam jagung sampai panen. Kalaupun ternyata enggak, Anda bisa belanja jagung ke tempat lain. Yang penting 4 bulan yang akan datang Anda menyerahkan jagung kepada saya sebanyak 20 ton. Lah ini kan sebetulnya seperti transaksi jual beli. Saya membeli kepada Anda jagung yang Anda tidak punya jagung. Pada dasarnya jual beli semacam itu kan tidak sah, tapi dengan akad salam menjadi sah. Karena akad salam ini ternyata punya makna saling menguntungkan dan tolong menolong. Kami yang perlu jagung banyak bisa membeli dengan harga miring tanpa menjatuhkan miring, dan Anda sudah punya perhitungan keuntungan. Anda pun mendapatkan modal lebih dulu untuk bisa bercocok tanam. Nah, ini adalah namanya akad salam. Nanti akan kita jelaskan rukun-rukunnya. Adapun rukun salam ya ada dalam akad salam disebutkan ini bab faslun fis salam, dan kita belum kita baca. Ini mukaddimahnya saja, yang penting ada gambaran. Jadi Anda boleh pesan, bahasanya akad pesan. Salam itu kayak semacam pesan. Saya beli lemari. Anda pun boleh mencari kemana saja. Saya beli kepada Anda lemari sifatnya begini, 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 begini. Atau apa saja. Yang sekiranya sifatnya itu adalah jelas. Anda mengiyakan duit Anda terima. Anda boleh belanja harga yang lebih murah. Yang penting pada hari yang ditentukan saya harus mendapatkan barang sesuai yang saya sebutkan. Dan Anda harus menyerahkan seperti itu, sah. Dan itu saling menguntungkan. Ada rukunnya, tentunya ada 2. Rukun itu adalah apa sih? Rukun itu hal-hal yang pokok yang harus ada di dalam transaksi dengan cara salam. Aqidani, 2 orang yang bertransaksi. Tentu setelah itu harus ada sighah, akadnya itu seperti apa, kan begitu. Harus ada sighah akadnya. Kemudian ada uang yang diserahkan, kemudian apa yang dipesan. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang datang. Ya, ini ada pada pertemuan yang akan datang. Ini gambarannya adalah jenis-jenis transaksi jual beli yang dengan cara salam, yaitu jual beli yang sah biarpun tidak memenuhi syarat jual beli, pengecualian, yaitu salam. Aslinya tidak sah, tapi menjadi sah karena pengecualian dari baginda Nabi, dan ini adalah kemurahan. Sebagian penuntut ilmu, pemula penuntut ilmu tidak paham kenapa ini bab salam di sini. Di sini bab salam taruh belakang. Belakangnya bab jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat barang yang jual beli, kan setelah disebutkan baru bab salam. Jadi waktu mereka menyusun kitab fikih, bab-bab itu ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Baik, kita sekarang kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-106. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhi wa talamidati fid darin amin. 206. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu 'alaika. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, la tanfa'uhu ta'atuk, ketaatan yang kita lakukan bukan untuk kemanfaatan kembali kepada Allah. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan apapun, tidak memerlukan kita dan juga tidak memerlukan amal kita. Bukan antara bos dengan bawahan, bahwasanya pekerjaan seorang karyawan diperlukan oleh sang bos.
Sehingga bos perlu dengan pekerjaan karyawan agar kelar yang diinginkan. Tapi Allah tidak seperti bos. Allah yang menciptakan kita, dan Allah tidak perlu dengan makhluk, dengan hambanya. Maka kebaikan yang kita lakukan, ya kebaikan sebanyak apapun dari kebaikan yang kita lakukan, itu bukan untuk kemanfaatan yang kembali kepada Allah. Begitu sebaliknya. La tadurruhu ma'siyatuka. Maksiat kita tuh gak akan mengurangi kebesaran Allah, gak akan Tapi kita dengan bos berbahaya. Curangnya, culasnya seorang karyawan merugikan bos. Begitulah manusia. Kalau Allah Maha Kaya yang tidak perlu apapun kepada makhluknya. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajuli wahidin minkum mazada, semua itu dzalika ala mulki syai'a. Jadi kalau seandainya, bayangkan semua orang yang dari dulu dan sekarang sampai akhir zaman ala atqa rajuli wahidin minkum, menjadi seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Anggap saja begini, seakhirnya semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman baiknya itu seperti Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang atqa rajulin, itu siapa sih orang yang paling bertakwa? Seandainya semua manusia itu seperti baginda Nabi Muhammad, mazada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan semuanya itu kepada keagungan kerajaanku, sebab kerajaan Allah sudah sangat agung, sudah agung-agung. Bayangkan, kerajaan Allah sudah agung, tidak akan bertambah dengan amal baik hamba. Nah, Allah Maha Kaya. La anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjar rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya semua manusia itu menjadi orang paling jahatnya manusia, semuanya jahat kayak Abu Jahal, tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Sebab kerajaan Allah agung-agung, dan agung tidak akan tambah dengan baiknya hamba, dan kerajaan Allah adalah agung-agung, tidak akan berkurang dengan kejahatan hamba. Artinya kebaikan kita tidak akan kembali kepada Allah. Lalu kembali ke siapa? Dijawab oleh Imam Ibn Attal-Sangdari, wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi, akan tapi Allah melarangmu dari hal ini, memerintahkanmu hal ini, semua itu adalah untuk lima ya'udu alaika, untuk hal yang kembali kepadamu. Baik, sekarang kita lihat begini, semua yang Allah berlakukan kepada hambanya, makna Allah berlakukan ini, ada yang Allah berlakukan tanpa harus ada ikhtiar kita. Semesta semuanya, terbit matahari dari timur, terus sirkulasi perjalanan matahari, rembulan, kemudian pergantian siang dan malam dan seterusnya, itu sudah jelas, itu demi kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Makanya di saat ada orang mulai merusak, mengganggu itu semuanya, ya akan rusak sendiri mereka. Ini sudah jelas. Tapi ada yang dengan ikhtiar kita. Nah, perilaku manusia semuanya ini, yang manusia punya akal, punya kemauan dan sebagainya. Nah, ini semuanya ini sebetulnya juga diatur oleh Allah. Harusnya patuh kepada Allah kalau ingin benar. Jadi semua yang terjadi ini yang Allah berlakukan, baik yang secara tanpa ikhtiar dari kita
atau yang ikhtiar kita itu, maka akan menjadi maslahah baik kepada kita kalau sesuai dengan aturan Allah. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini yang amal ikhtiari, yang kita bisa memilah dan memilih, kita bisa berkehendak dan tidak berkehendak. Dan ingat, kehendak Allah itu dari kita, kehendak kita dari Allah. Bahasa sederhana kami sampaikan adalah Allah memberikan kepadamu kehendak sehingga engkau berkehendak. Sehingga kehendakmu ini harus bertanggung jawab. Manusia dengan kehendaknya ini. Kalau Allah tidak menghendaki kita berkehendak, maka tidak akan kita berkehendak. Hingga kita pun kadang senang dengan sesuatu, tiba-tiba tidak senang karena Allah tidak menghendaki kita menyenangi sesuatu tersebut. Lihat, kalau sudah Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi kehendak manusia. Jadi sini harus paham bahasanya ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiar kita ini baru akan benar kalau ikut rambu-rambu yang Allah tetapkan dong. Gambarannya begini, sebuah perusahaan mobil, mesin cuci, kulkas, produk yang beken, keren, produk unggulan, maka di situ setelah dijual itu pasti disertakan bersama barang tersebut ada buku panduan. Ya, buku panduan. Maka seorang pembeli yang ingin menjalankan mesin tersebut dengan baik, gimana caranya? Yang ikuti buku panduan. Yang kita ikuti buku panduan yang dibuat oleh pabriknya atau buku panduan karangan kita kira-kira. Orang cerdas panduan yang buatnya. Jadi buku panduannya cara menyalakan begini, matikannya begini, listriknya harus begini dan sebagainya. Nggak boleh kita ngarang. Coba kalau ngarang pasti listriknya 220 diganti 110 misalnya, atau sebaliknya, ya kan? Atau kita ngatur sendiri mobil tuh biasanya pakai bensin. Enggak lah, aku hobi minum degan, saya kasih es degan. Nah, gila itu orang. Jadi agar mesin cuci atau kulkas atau apapun mobil agar benar, ikuti dong petunjuknya, cara menyalakan, cara menggunakan dan seterusnya. Kapan seseorang nggak mau nerima itu semuanya, cepat rusak itu, bahkan mungkin tidak jalan. Hal yang semacam ini orang cerdas yang ngerti tentang permobilan dan perkulkasan serta per mesin cucian pasti ngerti, nggak mau macam-macam. Kalau nggak ikut panduan salah. Nah, buku panduannya hilang pasti bingung. Kalau sudah paham baru selesai, jalankannya gampang. Apalagi yang semakin canggih, wah wajib tombol ini tombol itu salah, seharusnya memutar malah mencet air keluar lagi dan seterusnya. Ini kan sudah hal yang maklum bagi kita bahwasanya panduan itu penting. Coba, tapi secara akal, apakah ada orang yang ngomong kepada pembuat mobilnya, ente nih jual mobil kok bikin ribet, saya yang beli, kenapa ente ngatur-atur? Suka-suka dong saya pakai, mana saya injek. Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada. Ya orang gila saja ngomong marah-marah sama pembuat mobilnya. Apain pakai petunjuk-petunjuk? Aku sudah tahu semuanya. Wah, ini mobil canggih. Salah semuanya. Nggak ada yang marah-marah. Yang ada adalah, wah ini canggih betul nih, petunjuknya juga rapi bener, begini langsung dipelajari, duduk coba taktik ini lancar. Maka sang pembeli mobil ini akan menjalankan mobil dengan baik, awet, bener. Karena apa? Karena dia ngikuti petunjuk buku yang dibawanya tersebut, sesuai dengan maksud daripada sang pembuat mobil. Beda merek saja juga beda loh ya, caranya juga beda. Karena apa? Karena apa? Yang merek A ini tidak mengetahui apa yang ada di seluk-beluk merek B, makanya nggak bisa dicampur adukkan. Biarpun mungkin ada kemiripan, ada kesamaan di sebagian hal, tapi ketahuilah yang jelas yang patuh adalah benar. Kalau orang paham ini akan mudah menyelesaikan tentang keimanannya. Pahami dulu masalah urusan mobil.
Bener, saya tidak bisa nyalain kompor gas suatu ketika di rumahnya orang. Nggak bisa nyalain kompor gas, konco. Sampai ribut kita, ngapain ini? Rupanya nggak ada buku petunjuknya. Kompor yang canggih, kompor kayak kaca begini, nggak ada kompornya, pakai tombol sini, tombol sini. Ribet ini. Kalau kita kan di kampung, nyalain jos, nyala deh, bus gitu. Kok ribet banget kompor gas lah. Ini pakai petunjuk. Dan kita manusia yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah. Baik, kalau yang menciptakan kita Allah, yakin yang menciptakan kita adalah Allah, maka di dalam kita menjalani hidup ini agar benar, ya ikuti dong petunjuk yang Allah berikan. Sederhana, karena kita sudah punya ngerti tentang mobil tadi. Dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran yang Allah turunkan, dan hadis-hadis Nabi yang yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu, perilaku Nabi wahyu. Kemudian Allah memberikan kepada ulul amri, para ulia, ulamanya untuk memahami itu semuanya. Maka ketahuilah bahwa kalau pengen hidup kita benar, maka ya ikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Ikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Jangan kasar, biarkan. Jangan dikasari. Dia tidak punya dosa dia. Orang yang perlu dikasih sayang, dia tidak punya dosa. Orang-orang semacam itu dia tidak punya dosa. Kita banyak dosa. Dia begitu tidak benci, tidak dendam, hanya asik saja. Dia begitu itu bukan karena dia dendam. Kalau kita akan berbuat karena benci, naudzubillah, karena ngiri. Tapi orang itu bersih hati. Maka orang tuanya yang punya anak semacam itu tidak usah bersedih. Dia ahli surga yang berjalan di atas bumi. Dan hakikat dia tidak punya dosa. Kita ini banyak dosa. Kita lanjutkan. Semoga Allah mengampuni kita ini yang akalnya sehat ini. Sehat. Sering punya pikiran yang aneh-aneh, perilaku yang aneh-aneh kita ini. Aneh-anehnya aneh-aneh. Dari dasar kebencian, dasar dengki dan sebagainya. Apa tadi? Sampai di mana kita lupa? Subhanallah. Enak kalau orang lupa itu nggak dosa, biarin saya lupa. Lupa kan diangkat. Baik, kita kembali. Jadi kita harus percaya dengan tidak tahu nyambung dan tidak lupa saya tadi. Petunjuk Mas Muda. Dia ngomong apa tadi? Terakhir? Ini ngelamun juga. Baik. Subhanallah, terima kasih. Beliau ini punya faedah besar. Biar sadar kalau itu manusia, kita itu lemah. Gitu aja sudah lupa kita kan. Mau sombongnya gitu aja sudah lupa kita. Alhamdulillah. Biar sadar betul kita manusia dengan kelemahannya, nggak usah lah. Baik. Jadi apa yang Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang lebih tahu tentang kita. Sehingga apa yang Allah turunkan dari rambu-rambu itu adalah untuk kebaikan kita. Sehingga kalau ada perintah dari Allah untuk kita itu bukan untuk kepentingan Allah. Ketahuilah wahai hamba Allah, semua untuk kebaikan kita. Perintah kebaikan untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Di saat kita disuruh oleh Allah berbakti kepada orang tua kita, mungkin kalau kita berbicara tentang akhirat, kadang sebagian masih ngambang dan kabur. Baru kalau sudah mati baru tahu pentingnya berbakti pada orang tua. Cuman sederhananya logikanya begini saja deh. Di saat Allah memerintahkan Anda berbakti kepada orang tua Anda, seolah-olah Anda tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Padahal ini sebelum akhirat Anda akan menemukan kebaikan untuk Anda, yaitu apa? Di saat Anda punya anak,
anak Anda pun punya kewajiban berbakti kepada Anda. Semoga kita faham makna ini. Kan begitu faedahnya. Loh, sudah kita dapatkan akhirnya. Semua untuk kemaslahatan kita. Tidak ada kebaikan yang Allah perintahkan pada kita kecuali sebetulnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh itu semuanya. Maka yakinlah semua perintah-perintah amaraka bihadi, Allah merintahkan ini dan itu semua untuk kembali kepada kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. Apapun, puasa, haji, sholat, semuanya itu hakikatnya kembali kepada kita. Nah, bagi orang yang faham, makanya orang kalau pemahamannya itu atau keyakinannya sempit, menganggap hidup itu hanya hidup di dunia saja, ya nggak ada artinya ngapain puasa, ngapain juga sholat, nggak dapat duit, sebab bagi dia kehidupan hanya di dunia saja. Tapi kan kita punya cerita panjang nanti, dan kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan nanti di alam barzah, ada lanjutan nanti akhirat. Nah, bekal saya di akhirat mana? Ya saat ini sholat. Nah, maka sadar, sholat yang aku lakukan saat ini adalah untuk kebaikanku nanti. Semuanya seperti itu akan. Kalau orang merenungi bahwa tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita kecuali sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Sama kita disuruh berbuat baik kepada pasangan kita, sebetulnya pasangan kita pun juga akhirnya berbuat baik kepada kita. Ini di dunia kita sudah mendapatkan kebaikan. Makanya kalau seandainya manusia menjalankan perintah Allah semuanya itu aman, termasuk larangan. Orang kadang mandang sempit. Saya dilarang mencuri. Wah, ini pembatasan dong. Saya mengambil orang nggak boleh. Seolah-olah hanya dia saja yang diperintah. Padahal sesungguhnya perintah yang Allah, larangan yang Allah berlakukan untuk saya pribadi, ternyata juga berlaku kepada orang lain. Di saat saya dilarang mengambil miliknya orang, maka ketahuilah semua manusia pun juga dilarang mengambil milikku. Kan? Berarti milikku terjaga juga pada akhirnya. Dan begitu itu larangan ada manfaatnya. Jika kita dilarang jahil sama orang, dilarang menggunjing orang, sebetulnya adalah mereka juga agar tidak menggunjing kita. Kita dilarang memukul orang lain, sesungguhnya orang lain itu juga kita masuk di dalamnya. Kita dilarang mukul orang lain pun juga dilarang untuk mukul. Lah kita termasuk orang yang tidak boleh dipukul. Nah, begitulah kisah larangan dan perintah itu semua kalau kita renungi akan kembali kepada kita. Nggak ada kembali kepada Allah. Allah tidak perlu itu semuanya. Maka jika semua dari kita itu patuh dengan rambu-rambu, itu apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Seperti di surga belum biarpun kita belum masuk surga. Bagaimana seorang suami mengerti bahasanya, aku tidak boleh menyakiti istriku. Aku harus berbuat baik, aku harus menyenangkan istriku. Dia menjalankan perintah Allah untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah wanita dengan cara yang bagus. Dan sang wanita pun juga faham makna yang serupa. Apa yang terjadi dalam rumah tangga? Saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti, saling membantu, saling menghibur, saling memberi kesenangan. Loh, semuanya saling nggak ada saling menyakiti. Karena apa? Menyakiti nggak boleh bagiku. Sehingga saling tidak menyakiti. Apa yang terjadi? Keindahan. Semua ini akan berlaku. Sehingga betul, tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali untuk kebaikan yang kembali kepadamu, dan juga tidak ada larangan yang Allah larang kecuali kembali kebaikan kepadamu. Apapun larangan, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh pokoknya lakukan yang haram, itu semua adalah demi kebaikan yang kembali kepada kita. Dan kita harus yakin, kenapa? Itu adalah sesuai dengan tadi petunjuk. Kita ingin jalani hidup kalau ingin benar sesuai dengan petunjuk. Kata ulama yang diambil dari hadis Nabi, dari Al-Quran, dari Allah yang menciptakan kita, menjalani hidup dengan rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Maka yang tidak menjalankan rambu-rambu dari Allah nggak bisa baik hidupnya. Mari kita merenungi semuanya itu. Bahkan semua, dan kita harus husnudzon ini. Terakhirnya adalah kita harus semuanya husnudzon bahwa semua hukum-hukum yang Allah berlakukan kepada hambanya adalah untuk kebaikan kita, baik kita faham atau tidak faham. Lah, faham tidak faham itu sesuai dengan kekuatan akal kita.
Anak kecil kalau suruh minum jamu jerit-jerit berani lari, mending dibuang jamunya karena belum ngerti bahasanya setelah minum jamu itu sehat. Tapi bapaknya yang berakal mencari jamu, beda. Maka kalau kita masih saja belum paham, berarti kita kayak anak kecil terus. Belum ngerti perintah Allah, belum ngerti ujian dari Allah, berarti kita seperti anak kecil. Suruh minum jamu lari. Dikasih obat gak mau, disuntik takut lari, sehingga demamnya terus bertambah. Padahal kalau dia menyerah pada seorang dokter, disuntik 1 jam 2 jam reda itu demam. Karena dia ngerti sakit saat disuntik. Minum obat yang pahit, tapi setelah itu adalah enak. Lah karena dia berpikir, tapi anak kecil nggak ngerti. Yang penting aku gak mau pahit, mending lari nangis. Begitu juga dengan Allah, ada di antara kita yang cerdas, ada yang pemahaman kita sangat dangkal. Maka perlu kita menajamkan pemahaman kita seperti saat ini. Ingat, harus kita sampai kesimpulan bahwa semua yang telah Allah berlakukan dari hukum-hukum untuk hambanya adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari. La tanfa'uhu ta'atuk, ketaatanmu tidak, bukan kembali kepada Allah kemanfaatannya. Wala tadurruhu maksiatuk, dan juga kemaksiatan seorang hamba, maksiat kita nggak akan mengurangi kebesaran Allah. Dan ketahuilah bahwasanya wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan ini perintah, melarang kalian dengan ini larangan. Lima ya'udu alaika, semuanya adalah untuk kebaikan untuk kalian. Ini harus kita fahami, sehingga dengan keyakinan akan sangat mudah, nggak akan protes kepada perintah-perintah Allah, larangan Allah, nggak akan protes. Kalau protes lah, sekarang ada model gaya protes itu. Gaya protes ini adalah karena jauh dari iman. Misalnya adalah isu tentang kesetaraan gender. Tidak tahu apa yang dimaksud kesetaraan gender. Dari dulu laki-laki dengan perempuan berbeda dengan fungsi yang berbeda-beda. Dari zaman Nabi Adam, perempuan melahirkan dari dulu, suami nyari nafkah, tenang-tenang saja. Mau diapain lagi? Misalnya, suruh hamil laki-laki, atau suruh apa? Nggak perlu, dalam Islam sudah tertata rapi. Mau mencoba merubah aturan-aturan ini nggak bisa ketemu, merepotkan. Sudah indah yang ada dalam Islam, nggak ada perendahan dalam Islam. Ini ada isu-isu menganggap Islam tidak adil karena kedangkalan otak. Saya tidak bicara pikiran, kalau pikiran agak sopan. Otak, kedangkalan otak dalam memahami Islam, menganggap Islam tidak adil dan sebagainya. Dia tidak faham. Islam sangat adil. Wanita mau diangkat-angkat, oh sudah tinggi, maka termasuk jangan tertipu dong dengan istilah emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu kan tidak berlaku di dalam negara Islam, kaum muslimin. Itu kan di negeri sana, di negeri di luar Islam sana, karena wanita terendahkan sehingga ada gerakan wanita yang menuntut agar disetarakan dengan kaum pria. Masa umat Islam ikut istilah-istilah begitu? Karena wanita dalam Islam tidak pernah direndahkan. Nabi sendiri yang mengangkat, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. 3 kali. Mau diangkat-angkat bagaimana lagi seorang perempuan? Dari lahir seorang perempuan, contoh saja sekarang ada upaya kesetaraan gender pengislaman, hanya gara-gara seorang imam perempuan nggak boleh khutbah Jumat saja dipikir perendahan. Masih banyak cara untuk muliakan wanita, tidak harus jadi khutbah Jumat. Wanita lihat, mulai dari saat lahir dia bangga bahwasanya dia punya ayah. Hendaknya begitu wanita muslim. Setelah itu apa? Dirawat oleh seorang ayah. Setelah menikah dihantarkan kepada seorang pria, nggak usah mikir nafkah. Aslinya begitu dalam Islam. Yang nyukupi siapa? Suami. Dalam pernikahan dia terhormat, gak usah dia naik pohon kelapa, gak usah begini. Aslinya begitu. Sampai di saat masa tua pun ternyata anaknya pun harus menghormat ibunya 3 kali lipat sebelum ayahnya. Apalagi yang kurang? Ini banyak isu tentang waris, masalah lihdakari mithl hadil unthayaini, laki-laki 1 banding 2. Tidak semua kasus kok 1 banding 2. Ada yang sama, ada yang ini. Ada pun masalah anak laki-laki dengan anak perempuan beda, tentunya memandangnya jauh ke depan. Kalau kita sudah yakin bahasanya yang dari Allah pasti adil, selesai. Cuman kadang kita perlu menjelaskan dengan logika, dengan nalar sedikit. Contoh, 1 banding 2.
Ini gambaran sederhananya. Bukan berbicara tentang terima saja dong, kita harus bicara tentang kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang anak, laki atau perempuan. Contoh, 2 kakak beradik, laki 1 perempuan 1, ayahnya meninggal dunia. Sebuah contoh saja, meninggalkan uang 30 juta. Berapa? Laki-laki dapat 20 juta, perempuannya dapat berapa? 10 juta. Lihat, yang pandangannya pendek akan berkata tidak adil. Kenapa laki-laki dapat 20, perempuan dapat 10 juta? Oke, hidup dia bukan sampai di sini. Tak taunya dalam waktu yang bersamaan mereka juga pengen nikah. Dan betul akhirnya mereka menikah. Alhamdulillah dapat jodoh, masing-masing dapat jodoh, dan hari pernikahannya pun juga bareng. Nah, kebiasaan di kampung tersebut, seorang wanita itu adalah hendaknya mendapatkan mahar dan tetek mengek kurang lebih senilainya 20 juta. Baik, akhirnya betul sang laki-laki yang punya duit 20 juta senang. Alhamdulillah, saya pengen nikah, ternyata biaya nikah saya 20 juta. 20 juta diserahkan kepada istrinya. Adik perempuannya yang hanya mendapatkan waris 10 juta dinikahi seorang laki-laki. Ternyata laki-laki menikahinya nyerahkan duit berapa? 20 juta. Sekarang hasilnya anak laki-laki punya duit berapa? 0. Anak perempuan punya berapa? 30 juta. 10 plus 20. Kemudian anak laki-lakinya tadi yang sudah 0 tadi punya anak 5. Siapa yang biayai? Suami. Anak perempuan yang punya duit 30 juta punya anak 5. Siapa yang biayai? Suaminya. Terus apa lagi sampai ke? Jadi kalau bicara ke sana, oh sederhana memahami mana itu. Ini gambaran sederhananya. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak boleh banyak tanya. Tapi ingat, dalam urusan waris kami selalu ingatkan, jangan biasa ribut urusan waris. Membagi waris dengan bagi sama adalah sah dengan catatan. Tidak ada tuntutan dari anak perempuan, tapi kerelaan yang murni dari anak laki-laki, maka itu hebat. Kerelaan. Tapi kalau anak laki mengatakan 1:2, sah-sah saja, memang itu asalnya. Tapi kalau laki-laki berkata, sudahlah kak, dek, bagi sama aja deh, artinya sang laki-laki merelakan haknya diambil saudaranya, sah. Wasulhu khair. Apapun bentuknya, jangan mengangkat suara dalam pembagian waris. Dan ingat, jangan katakan pembagian waris tidak adil seperti yang dihembuskan oleh orang-orang di luar Islam atau bagundal-bagundalnya iblis dari kaum muslimin, ingin merendahkan Islam. Sehingga betul kata mereka, Islam fi qafasil ittiham, Islam dituduh terus ada hukum qisas. Apa hukum qisas itu? Kejam banget. Jangan bilang kejam-kejam. Iya, masa setiap orang bunuh. Wah, ente bisa ngomong gitu karena yang dibunuh bukan anak ente. Coba yang dibunuh anak ente ngomong apa, Pak? Akan anak yang dicintainya dibunuh sama orang, kira-kira marah atau tidak? Pasti ngomong bunuh saja dia begitu. Karena kebetulan ini dibunuh orang lain dan dia tidak ada urusan, maka dia kenapa harus dikisos? Dan selagi seorang manusia berani membunuh manusia, sebetulnya dia telah dia menjadi ancaman buat kemanusiaan semuanya. Sebab manusia itu sama. Selagi seseorang tidak menghargai satu manusia, sangat mungkin dia tidak menghargai 1000 manusia. Maka pantas dimusnahkan orang itu. Maka ada qisas. Walakum fil qisasi hayatun. Apalagi coba? Pertanyakan semua permasalahan, dijawab oleh Islam kalau orang paham Islam. Makanya hari-hari ini ada mulai orang-orang yang sok belajar Islam, gayanya ngeritik Islam. Nggak nyambung dia itu. Justru menampakkan kalau dia itu nggak pernah belajar Islam, sehingga menuduh Islam padahal kaum muslimin Islam tidak adil, perlu begini, perlu gini. Ngaji Islam luar biasa, adil, tidak ada yang kurang dalam Islam. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan pada keyakinan yang benar. Semakin pasrah kita dengan apa yang Allah berlakukan dari rambu-rambu, hukum-hukum, dan semoga Allah memberikan keinsafan. Allah mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah muliakan diri kita, keluarga kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, agar kami semakin yakin ya Allah. Al-Quran imam kami ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Quran, mudahkan kami memahami sabda kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan kami untuk patuh kepada ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, dan kumpulkan kami dengan ulama-ulama yang solihin, yang amilin, yang sodikin ya Allah, agar hidup kami di dunia ini menjadi baik sesuai dengan
apa yang Engkau inginkan ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka lahir batin dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Berkat ibunda-ibunda yang telah menghadiri majlis ini, ayahanda yang telah hadir di majlis ini, maka jadikan anak mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan jika ada di antara para orang tua yang ada saat ini atau menyaksikan acara ini, mendengar suara ini, ada orang tua yang mempunyai anak jauh dari kebaikan, bejat dalam ketidakbaikan ya Allah, maka kami mohon berkat ketulusan ibunda dan ayahandanya ini, kembalikan anak tersebut ke jalan yang Kau ridhoi, dan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah, sangat mudah ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka para orang tua ini dengan Kau kembalikan putra putri mereka ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Bimbing mereka, jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan orang tua mereka ya Allah, dan jadikan kami semua adalah hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Matikan kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan kami tetap bersama agama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di dalam rumah tangga kami, juru damai di keluarga kami, juru damai di masyarakat kami. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jaga negeri ini, jaga bangsa ini, jauhkan dari pertumpahan darah, jauhkan dari perselisihan dan permusuhan. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni guru-guru kami semua ya Allah. Anak-anak kami jaga semua ya Allah, dan berikan orang tua khususnya orang tua Nanda yang barusan lewat segala kebaikan, dan berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untayan hikmah tausiah bersama Buya Yahya. Semoga semakin bertambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Radioku. Radioku, inspirasi spirit hati.